Halo semuanya, balik lagi bersama Sobat Kepoin. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oh, iya, satu lagi, jangan lupa mandi, biar terhindar dari kuman-kuman mengerikan. Baik, pada kesempatan kali ini, Sobat Kepoin akan membahas 5 gedung pencakar langit tertua di dunia, masih digunakan hingga kini. Saat ini, gedung pencakar langit semakin bertebaran di seluruh dunia, utamanya di kota-kota besar. Sebenarnya, gedung pencakar langit bukanlah sesuatu yang baru, bahkan sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, meskipun tingginya tidak sama dengan gedung pencakar langit modern yang ada saat ini. Beberapa gedung pencakar langit pertama di dunia memang sudah tidak ada lagi, tetapi banyak juga gedung pencakar langit awal yang masih berdiri dan digunakan hingga saat ini. Seperti beberapa bangunan berikut ini yang termasuk dalam gedung pencakar langit tertua dan masih berdiri hingga saat ini meskipun dengan beberapa renovasi. Berikut 5 gedung pencakar langit tertua di dunia, masih digunakan hingga kini versi Sobat Kepoin. Nomor 1. Manhattan Building. Manhattan Building merupakan salah satu gedung pencakar langit tertua di Chicago dan pada masa itu menjadi salah satu contoh arsitektur gedung pencakar langit terbaik. Bangunan gedung ini dirancang oleh arsitek dan insinyur William LeBaron Jenney, yang merupakan pembangun gedung pencakar langit pertama di dunia dan dikenal sebagai Bapak Gedung Pencakar Langit Amerika. Manhattan Building selesai dibangun pada tahun 1891 dan digunakan sebagai ruang perkantoran komersial. Hingga saat ini, Manhattan Building menjadi gedung pencakar langit tertua yang menggunakan struktur pendukung kerangka murni dan merupakan gedung 16 lantai pertama di dunia. Nomor 2. Temple Court Building. Temple Court Building dibangun antara tahun-tahun 1881 sampai tahun 1883 dan merupakan gedung pencakar langit tertua di dunia yang masih berdiri hingga saat ini. Gedung ini mulanya dibangun dengan 10 lantai dan terhubung ke menara kondominium 51 lantai yang disebut Beckman Residence. Gedung ini awalnya dibangun sebagai kantor pengacara dan dimiliki oleh Eugene Kelly. Namun, kemudian dijual kepada keluarga Susky pada tahun 1945. Hotel Chelsea adalah salah satu bangunan paling ikonik di New York. Hotel bersejarah ini dibuka pada tahun 1884 dan merupakan salah satu koperasi apartemen pribadi pertama di New York. Sejak itu, Hotel Chelsea menjadi rumah bagi banyak penulis, musisi, artis, dan aktor. Bangunan hotel ini dirancang oleh Philip Hubbard dan memiliki 12 lantai serta dibangun dengan gaya yang dijuluki campuran antara Queen Anne Revival dan Victorian Gothic. Saat ini, Hotel Chelsea tidak lagi menerima penghuni baru untuk jangka panjang, tetapi beberapa orang yang tinggal di sana sebelum perubahan aturan diizinkan untuk menginap. Nomor 4. Osborne Apartment. Osborne Apartment adalah gedung pencakar langit akhir abad ke-19 yang juga menjadi landmark kota New York. Menurut catatan Landmarks Preservation Commission, struktur bangunan ini awalnya dirancang oleh James Edward Ware dan dibangun antara tahun-tahun 1883 sampai tahun 1885. Kemudian, pada tahun 1906, beberapa bagian ditambahkan ke sisi barat bangunan, yang dirancang oleh Alfred S.J. Taylor dan Julian Clarence Levy. Bagian utama Osborne memiliki 11 lantai, sedangkan bagian belakang dibagi menjadi 15 lantai yang lebih kecil. Karena kedekatan Osborne Apartment dengan Carnegie Hall, banyak aktor panggung dan musisi yang kemudian tinggal di Osborne Apartment. Osborne ditetapkan sebagai landmark kota New York pada tahun 1991. Nomor 5. Sun Building. Sun Building awalnya dibangun sebagai biro Washington Baltimore Sun dan menjadi salah satu gedung pencakar langit tertua di dunia. Struktur bangunan ini dirancang oleh Alfred B. Mullett dan dibangun antara tahun-tahun 1885 sampai tahun 1887. Pada saat selesai dibangun, Sun Building adalah gedung tertinggi di Washington. DC Sun Building pernah disewa oleh Komisi Perdagangan Antar Negara Bagian, firma hukum Woodrow Wilson,
Daniel C. Roper, dan Biro Investigasi Federal. Sun Building juga merupakan bangunan pertama di Washington, D.C. yang menggunakan elevator penumpang. Meskipun semua gedung pencakar langit ini tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan beberapa gedung pencakar langit tertinggi saat ini, seperti Burj Khalifa atau Menara Shanghai, tapi semua gedung pencakar langit dalam daftar merupakan inspirasi dari banyak gedung pencakar langit yang ada saat ini. Oke, cukup sampai di sini ya videonya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.